Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Bitcoin update. Kita lihat Bitcoin hari ini kembali drop ya, bahkan melewati major support. Tadi saya sempat update juga di Telegram. Potential target itu akan berada di kisaran range 18.600 dan baru aja tadi itu udah reach area tersebut. Beberapa hal menarik sebetulnya, salah satunya ada datang dari SEC ya, nge-reject Bitcoin ETF spot yang di request oleh Grayscale. We'll get back on it later. Kita akan ngebahas nanti di next video aja. Yang pengen saya highlight sebenarnya di video untuk berbarengan dengan price action update untuk Bitcoin adalah PCE Price Index pada United States hari ini itu sebenarnya mengalami penurunan, which means sebenarnya ini bagus. Berarti kita bisa bilang inflasi itu sedikit cooling down, dalam artian dari segi harga itu sudah mulai ada yang menurun. Dan ini kita berbicara harga untuk seasonal food dan gas price. Jadi menurut saya cukup penting. Kita bisa lihat dari dollar index juga merespon daripada data tersebut. Kita bisa lihat dollar index itu turun sekitar 0,7% dari peaknya tadi sekitar jam 7 ya, open candle jam 7 sampai dengan sekarang saya update itu sekitar pukul 4 pagi itu udah turun sekitar 0,7%. Dan ini menunjukkan bahwa dolar mulai bereaksi ya atas adanya cooling down terhadap si inflasi tersebut ya. Kenapa dolar malah turun ketika inflasinya bisa ditekan? Karena tentu saja kita tahu ya, inflasi tinggi sama dengan kenaikan suku bunga. Jadi kalau misalnya inflasinya turun, artinya US nggak perlu terlalu gila-gilaan naikin suku bunga ya. Jadi itu sedikit banyak mungkin bisa dikatakan memberikan ya ada korelasi lah ya kita bilang terhadap kondisi marketnya. Nah selain itu sebenarnya ada yang menarik lagi adalah jobless claim ya. Initial jobless claims ini adalah klaim untuk mereka yang menganggur ya. Klaim dalam arti kayak semacam pesangon gitulah guys ya. Nah posisinya ini kalau saya lihat sebenarnya tadi saya sempat ada satu bacaan menurut saya cukup menarik ya. Menurut saya cukup menarik yaitu California ya, plans on stimulus ya, checks up to $1.050 ya untuk households atau untuk rumah tangga yang ada di negara bagian California. Jadi di sini intinya nih kalau kalian lihat ya, million of California families may receive checks of up to $1.050 under a new budget deal. Jadi mereka menstimulate lagi, bisa dibilang kayak meredarkan duit lagi, mengedarkan duit lagi, istilahnya untuk bisa terjadi inflasi lagi. Makanya ini menarik guys ya. Saya kadang suka bingung sama Amerika. Kita tahu ya dengan mereka cetak uang, dengan mereka bukan cetak uang sih, istilahnya mereka mengedarkan uang ke masyarakat. Itu artinya menyebabkan inflasi jadi meningkat. Nah, menarik aja sih kalau menurut saya. Padahal the Fed itu lagi berusaha untuk menekan inflasinya, tapi ya memang sih gini guys. Karena inflasi kita tahu banyak orang jadi susah gitu loh istilahnya. Banyak orang jadi susah, dan kalau misalnya banyak orang jadi susah, pemerintah mungkin ya bisa lah mengulurkan bantuan gitu loh. Tapi dengan bantuannya berupa ini lagi, ini sebenarnya menjadi problem lagi. Memang sih sebenarnya kalau tadi saya baca-baca ya, bukan dalam bentuk cash gitu loh. Jadi kayak $1.000 itu kan lumayan ya. Kalau di Indonesia kan berarti jadi 15 juta tuh kurang lebihnya. There's more money in your pocket to help you fill your gas tank and put food on the table, he wrote ya. Ini millions of Californians will be receiving up to $1,050 as part of a new middle class tax rebate. Jadi lihat ya bacanya guys, tax rebate. Jadi mereka harusnya bayar pajak. Jadi kayak $350 ya, $350 kalau misalkan bla 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 itu mungkin kayak kalau kita mah di Indonesia ibaratnya kayak ada tanggungan gitu ya. Nah, itu bakal di rebate. Rebate itu artinya dipulangin lagi ke si rakyatnya gitu loh. Nah, secara otomatis ya udah berarti istilahnya buat narik duit lagi dari masyarakat jadi ya berkurang lagi kemungkinannya, possibility-nya gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang menarik ya guys ya. Kalau kalian lihat ya, the Fed balance sheet ya, the Federal Reserve balance sheet itu justru menarik ya guys ya. Kan dia udah ngomong nih dia mau tapering ya dari awal tahun. Dia udah bilang dari awal tahun dia mau tapering. Nah, kalau kita zoom in, kalian perhatiin deh. Ini kita tahu nih ya posisinya pump gara-gara dia cetak uang, quantitative easing, and then dia rencananya awal tahun ini mau quantitative tightening. Coba kalian perhatiin ya. Ini
per Mei 24, yes bener, mereka mengurangi ya, mereka mereduce balance sheet-nya mereka. Tapi kalau kalian perhatikan ini per Juni ya, sampai terakhir tanggal 21 Juni itu malah meningkat lagi. So what's wrong with the Fed ya? Saya juga bingung ini kalau misalnya ngeliat kondisi kayak gini. Mereka berusaha mengatasi inflasi, tapi at some point ya maybe mereka coba kontrol ya supaya bisa dalam keadaan soft landing. Tapi kemarin kan Jerome Powell udah ngomong juga bahwa akan sulit untuk kita membawa kondisi ini dalam keadaan soft landing atau so-called soft landing, which means bakal jadi lebih berlikaliku ya. Pada intinya sih sebenarnya gini, kalau dari statement yang kemarin ya, dia mengatakan di istilahnya kayak meeting antar perbankan itu ya, European Union dan lain sebagainya. Dia, yang saya tangkap intinya obrolannya adalah dia nggak peduli resesi ekonomi, yang penting tugas dia adalah satu, menekan inflasi, that's it ya. Dengan kondisi dia udah ngomong tuh, dia udah mengakui apa adanya, makanya dia udah ngomong ya. Terakhir kan saya udah bikin videonya nih guys ya, kita ngebahas tentang mana sih Jerome Powell lebih apa ya kalau saya bilang ya, ini harusnya ya Jerome Powell ini ya yang ada gambarnya siapa namanya Michael Saylor ya. Powell mulai realistis karena sebelumnya dia udah ngomong inflasi transitory, dia nggak mungkin naikin suku bunga sampai 0,75, and then dia bilang inflasi mungkin bisa ditekan dengan baik dengan harapannya untuk endingnya soft landing. Rupanya di luar ekspektasi semuanya, and then boom ya, Jerome Powell akhirnya mulai realistis. Nah, yang menariknya adalah kenapa ini bertambah lagi. Ada apa Jerome Powell ya? Kamu tuh sedang melakukan apa sebenarnya gitu ya. Nah, and then ada satu lagi. Ini berita hot banget baru masuk. Jadi Uni Eropa itu setuju untuk meregulasi market kripto. Titik ya. Ini baru banget masuk beritanya ya. European Union ya, EU lawmakers and members stated hammered out on agreement on the reforms Thursday. Jadi setelah kita lihat ya hari ini ya, setelah hari Kamis, mereka akhirnya setuju untuk membuat agreement, di mana agreement ini bertujuan untuk meregulasi market cryptocurrency ya. Ada beberapa rules yang akan dibahas. Yang lumayan hot itu adalah masalah stablecoin. Terus juga dia ada ngebahas juga tentang bagaimana publik harus edukasi tentang masalah resiko ya. Jadi kalau dia bilang di sini, today we put order in the wild west of crypto assets and set clear rules for a harmonized market that will provide legal certainty for crypto asset issuers, guarantee equal rights for service providers, and ensure high standards for consumers and investors. Sementara di sisi lain, SEC nge-reject Bitcoin spot ETF dari Grayscale. Menarik kan? Jadi setelah di-reject, abis itu EU keluarin bom, jebret ya kan, nih loh kita regulasi market crypto. Jadi mungkin mereka mau tarik-tarikin para traders crypto atau para pelaku pasar crypto ke Uni Eropa ya. Rulesnya nggak akan mempengaruhi token tanpa issuers. Issuers itu kayak istilahnya kayak ini gini loh. Bitcoin itu kan katanya anonim ya, anonymity ya, istilahnya itu menjadi sebuah daya tarik terhadap Bitcoin. Karena nggak ada benar-benar, kita nggak tahu Satoshi Nakamoto tuh siapa, dia pegang berapa tuh kita nggak tahu gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak misalkan Charles Hoskinson atau Justin Sun atau mungkin si Vitalik Buterin, kita tahu mereka itu adalah issuersnya dari kripto-kripto tersebut. Sehingga takutnya istilahnya dalam tanda kutip tuh mereka ada kepentingan. Jadi ada conflict of interest between investornya dengan mereka sebagai owner dari si kripto itu. Jadi yang dikhawatirkan adalah case-nya seperti Do Kwon. Jadi balik lagi ini mengungkit kasus lama yaitu Terra Luna yang belum lama-lama banget, baru beberapa bulan yang lalu ya. Bahkan sebulan 2 bulan yang lalu ya. And then dia ada ngebahas juga transfer between exchange dan unhosted wallets ya, owned by individuals will need to be reported if the amount tops the 1,000 euro threshold. Jadi ada batasannya, kalau misalkan lewat itu mereka harus report. Nah, ini adalah berita-berita terbaru daripada kondisi market crypto saat ini. Kita belum tahu bagaimana impact-nya terhadap market. Yang pasti guys, ini kita akan bahas price action-nya sedikit. Secara closing time frame monthly, ini kripto menurut saya berada di danger area ya, dimana kalau misalnya kita lihat dia close-nya seperti ini, itu tuh bearish engulfing candle-nya cukup strong, dan ini bisa menekan atau bisa memberikan dampak terhadap perdagangan di bulan di bulan Juli, which means ya Bitcoin bisa lebih tertekan lagi.
Lalu kalau kita lihat dari time frame daily, ini at least pembahasan kita kemarin udah kita sempat discuss ya tentang ABC corrective pattern, lalu kita terreject dekat-dekat exponential moving average 21, dan sekarang posisi kita tertekan untuk ngetes lagi ke kisaran range price $18.000. Nah, kalau misalkan hari ini ya, saya sempat memberikan sharing di Telegram, kenapa saya katakan 18.500, 18.600 lah menjadi area yang berpotensi. Karena terakhir itu berdasarkan time frame 1 jam, kita lihat ada sellers yang mencoba menekan harga, tapi dia failed untuk make a move, bahkan dia nggak mampu create lower low. Nah, sedari itu kita sama-sama lihat guys ya, istilahnya itu bisa menyebabkan orang-orang berpikir bahwa ini adalah sellers yang terakhir yang nggak make money, and then kalau misalkan dia floating nih posisinya, kebayang nggak sih kalian sebagai orang yang nge-short Bitcoin, terus di bawah floating berminggu-minggu, and then ada opportunity nih kembali ke harga kalian break even. Kira-kira kalian kalau sebagai retail trader, apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian kayak, akhirnya kejemput juga, akhirnya balik lagi ke harga gua masuk, udahlah, kalau kayak gini, daripada gua rugi, udahlah gua close aja. Nah, itu bisa menyebabkan sedikitnya ada reaksi terhadap market. Nah, sedikit pembahasan guys tentang kemarin, kita udah sempat discuss ya, bahwa sebetulnya kita ngelihat ada opportunity dia bisa rebound nih. Ini masih ada nih chartnya yang saya gambarkan kemarin. Sebenarnya untuk posisi ini baru akan valid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misalkan dia berhasil break dari resistance-nya beserta dengan trend line-nya. Kalau misalkan itu belum berhasil ditembus, nggak akan ada daya tarik untuk para investor atau traders kembali masuk. Dalam artian, kalau misalnya ini break pattern trader and then support resistance trader, itu baru mulai tertarik kayak, wah akhirnya breakout resistance nih, time to buy. Baru ada follow up yang bisa mendorong harganya sedikit lebih tinggi. Tapi masalahnya adalah, kalau misalkan itu nggak berhasil di break, gimana bisa menjadi daya tarik untuk para traders beli? Kecuali mereka yang spekulatif ya. Dalam arti ya mereka ngelihat harga murah, oke dia beli. Harga murah lagi, mungkin dia beli lagi. Mungkin dia beli lagi, mungkin dia beli lagi. Jadi banyak yang kesangkut gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara traders yang dalam tanda kutip mereka punya pemahaman gitu loh ya. At least, gue harus lihat dulu nih, dia harus berhasil break dari high sebelumnya, which means successfully break out dari resistance, baru bisa mendorong Bitcoin untuk ngetest ke range-range tertentu. Dan masalahnya adalah, kemarin kita sama-sama lihat guys, dia nggak mampu break out dari resistance-nya, langsung ke reject. Kalau saya biasanya bilang ini adalah inverse V formation, which is kayak gini ya. Kita lihat dia langsung fully retracement and then a little bit sideways and then boom, breakdown ya. Kita lihat dia breakdown dari supportnya, which is di kisaran area ini, and then ya sekarang kita udah kembali ngetes kisaran area 18.600 sampai 18.500. Kalau misalkan momentum sellersnya masih kenceng, kita nggak ngeliat ada buyers yang masuk, kita nggak ngeliat market start slowing down like this, and then successfully break dari area-area yang kita bisa consider sebagai resistance-nya, maka guys, ingat loh ya, kalau hal tersebut tidak terjadi, maka big potential kita bisa ngetes langsung sampai ke area yang paling bawahnya lagi ya. Mengingat hanya di situ terdapat demand yang sangat signifikan yang terakhir bisa ngangkat harga Bitcoin itu ngepam lumayan ya. Kita bilang lumayan lah ya, bagi teman-teman yang bilang ini kayak ngepam naik 1000 ngepam gitu ya, compare dengan penurunannya naik dikit ngepam gitu. Tapi intinya gini guys ya, ini sedikit sharing aja buat teman-teman sekalian. Kalau saya bilang ada potensi rebound, doesn't mean itu harus langsung rebound. Dan saya nggak dalam keadaan long. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini my recent position. Dan sebenarnya saya masih hold, cuma saya belum update aja yang terbarunya. Saya lagi nge-short Bitcoin ya. Dan still saya hold sekarang di sekitaran 1437%. Ya kita tahu persenan itu nggak penting. Tapi yang pasti guys, saya masih maintain posisi Bitcoin saya. Terakhir saya take profit sekitar 50% dan sisanya itu masih saya maintain dari kisaran area $21.200 ya. Ya betul, $21.259. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi selama market belum menunjukkan ada indikasi bisa ter-rebound dan bisa ada dampak positif, ya kita di sini hanya bisa berasumsi, mungkin memprediksi, mungkin menganalisa. Tapi masalahnya adalah kita nggak bisa bereaksi atas analisa atau prediksi tersebut. Yang kita harus lakukan sebagai trader, balik lagi kita trader bukan whales-nya, adalah
melihat bagaimana price action menunjukkan kepada kita opportunity apa yang ditawarkan, dan disitulah kita harusnya bereaksi atas opportunity tersebut. Karena kita cuma bisa follow whales aja, kita nggak bisa mengubah harga, kita nggak bisa mengubah pergerakan. Ibaratnya kalau kalian bilang saya whales, nggak masuk di akal aja gitu loh. Kayak saya punya duit berapa sih buat ngebuat market ini bisa stop and then reverse. Ingat loh, market cap Bitcoin itu besar sekali loh. Jadi kalau misalnya kita nggak punya duit sebesar itu, even Michael Saylor beli aja terakhir, terbukti ya istilahnya nggak ada impact yang terlalu signifikan ke market. Malah market kelihatannya malah jadi panik, mungkin karena kondisi inflasinya ya, atau mungkin karena kondisi SEC-nya yang nge-reject Bitcoin ETF spot, atau maybe karena takut ya European Union itu meregulasi market kripto ya. Jadi itu bisa menjadi banyak trigger daripada pergerakan untuk Bitcoin per hari ini. Jadi standby everyone, kita akan ngelihat closing untuk time frame monthly-nya, dan kelihatannya sih udah nggak ada harapan ya kita bisa closing at least doji gitu, kayak nggak mungkin deh ya. Kita ngelihat sama-sama posisinya itu big red candle dan membuktikan bahwa Bitcoin di sini posisinya ya suka nggak suka terkena impact lah daripada kondisi ekonomi Amerika. Dan kita bukan ngomongin artinya mereka yang kontrol harganya ya, tapi kita balik lagi sama-sama lihat faktanya teman-teman. Even di California aja tadi ada stimulus check ya, dan menunjukkan bahwa banyak orang di sana kesulitan untuk makan dan untuk beli bensin itu kesulitan. Jadi mungkin buat yang namanya mereka untuk mikir invest itu udah kayak opsi kesekiannya. Ya itu aja paling pertimbangan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ada persiapan ya dalam menghadapi segala kemungkinan buruk terhadap market dan kondisi ekonomi di Indonesia sendiri. Jadi stay safe everyone. Hope you guys have a trading plan, hope you guys have investment plan, dan semoga investment plan-nya tidak mempengaruhi uang makan kalian atau uang dapur kalian. Oke? Once again, have a nice day everybody. Sampai ketemu di next update. God bless everyone. Cheers. Goodbye.